Hai guys, Glory Man United. Sebelum syuting ini gue habis nonton MU yang juara. Jadi gue lagi seneng banget nih suasana syutingnya. Soalnya MU akhirnya juara lagi setelah 6 tahun puasa gelar. Dan ya seperti biasa di video kali ini gue mau ngebahas berita-berita K-pop yang lagi hangat diperbicarakan gitu. Dan juga gue akan membahas yang di request oleh followers dan juga subscriber gue lewat link Saweria atau barcode Saweria ini. Sekali lagi gue ingetin buat kalian yang mau mendukung gue, mau ngasih gue gift, silahkan langsung aja scan barcode ini. Nanti kalian bisa ngasih gue uang sejumlah 10.000 minimal sampai tidak terbatas. Dan situ kalian bisa gak cuma nge-gift tapi nge-gift sambil nanya atau nge-request bahasan, oke? Sekarang gue akan ngebahas tentang BTS, tentang yang berhubungan soal BTS. Soalnya ada yang nge-request kemarin sambil nyawer, oke? Langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Berita pertama yang ingin gue bahas di video kali ini datang dari member BTS yang cukup mengejutkan nih guys. Karena tiba-tiba Big Hit Music mengumumkan J-Hope akan segera wajib militer. Ya, Big Hit Music selaku agensinya BTS kemarin mengumumkan secara resmi bahwa J-Hope sudah memulai pendaftaran militernya. Berarti gak lama lagi J-Hope akan masuk camp militer. Tapi katanya akan ngeluarin satu lagu solo dulu sebelum akhirnya masuk ke wajib militer. Jujur ini memang agak mengejutkan pasti ya, karena kalau gue pribadi kan gue tahu yang paling tua di BTS tuh Jin udah wamil duluan. Abis Jin itu yang tertua kedua adalah Yoongi, Suga kan gitu. Gue pikir Suga yang akan masuk duluan gitu, tapi ternyata J-Hope, karena kan kita tahu Suga ngadain konser kan tahun ini. Dia ngadain konser di beberapa tempat termasuk di negara kita Indonesia. Nah gue pikir, oh berarti Jin kemarin berarti Suga akan lebih lama nih wamilnya abis konser gitu. Baru abis itu ntar J-Hope, RM dan lain-lain berturut-turut gitu. Tapi ternyata J-Hope masuk duluan gitu. Nah ini yang sedikit mengejutkan tapi juga udah kebaca. Karena kenapa gue bilang udah kebaca? Karena gini guys, kan member BTS itu kemarin pamitan di 2023 dalam artian mereka akan menjalankan ini kerjaan sendiri-sendiri dulu, mau jadi diri sendiri dulu, mau upload musik, mau berkarya di variety show, acting dan lain-lain sesuai dengan kemauan mereka dulu gitu. Sembari yang lain wamil, yang udah jadwalnya wamil gitu. Nah, di pernyataan dari Big Hit Music kan bahwa BTS akan menjalani kewajiban negaranya dan akan kembali lagi 2025 kan, lengkap di 2025 gitu. Nah maka wamil itu kan 1,5 tahun sekarang, nggak 2 tahun ya, 1,5 tahun, 18 bulan kalau gue nggak salah ya, 1,5 tahun lebih dikit lah gitu. Nah untuk bisa berkumpul lagi di tahun 2025, seminimal-minimalnya si Jungkook, maknanya BTS itu udah harus masuk wamil itu selambat-lambatnya pertengahan 2024. Kalau Jungkook masuk pertengahan 2024, maka dia akan kelar di akhir 2025. Kalau BTS mau kumpul di pertengahan 2025, maka Jungkook di awal 2024 atau di awal tahun depan juga udah harus ikut wamil gitu. Berarti kan ya dalam tahun ini semua akan berturut-turut wamil terus nih, wamil. Kayaknya nanti pas Jungkook wamil, pas banget Jin kelar gitu. Atau Jungkook wamil, beberapa bulan kemudian, sebulan, 2 bulan kemudian Jin kelar. Nantinya kayak gitu, supaya di 2025 mereka bisa benar-benar kumpul lagi lengkap gitu. Jadi jangan kaget kalau, ini kan sekarang J-Hope gini. Gue gak kaget kalau 2 bulan lagi atau ya 3 bulan lagi RM. Terus abis itu Suga selesai turnya, abis itu V, abis itu Jimin, abis itu V gitu, abis itu Jungkook. Itu gue gak kaget karena memang begitu. Kalau mau kumpul di 2025 udah ada hitung-hitungannya nih waktunya supaya bisa kumpul lagi tahun 2025 gitu. Paling yang ngagetin itu tadi, Suga ternyata bukan yang kedua, padahal dia yang tertua kedua. By the way, kan gue ngebahas ini di TikTok juga. Ada yang bilang gini, Suga bisa jadi nggak wamil bang, bisa jadi gitu, atau wamilnya di yang pekerja sosial aja. Karena Suga kan kemarin habis operasi, kita semua tahu dia habis sakit lama terus dia operasi. Jadi Suga tuh sebenarnya punya cedera gitu. Orang yang punya cedera itu bisa dibebaskan wamil, atau wamil tapi bukan yang ke camp tentara gitu guys. Jadi kita lihat ya Suga seperti apa. Yang jelas Suga sih selalu bilang bahwa dia mau wamil dan siap wamil gitu. Itu sih yang keren dari member BTS. Padahal mereka kemarin kan pengen dibebaskan wamil sama pemerintahnya, tapi mereka malah tetap pengen wamil. Oke, jadi itu aja ya untuk J-Hope. Semoga wamilnya ya udah ada Jin juga kok di camp militer. Paling mereka kalau ketemu ketawa-ketawa nanti di militer gitu ya. Semoga
wajib militernya lancar-lancar jaya. Dan untuk ARMY, inilah ujian kesabaran kalian. Semangat, pokoknya sampai 2025 harus masih bersabar dulu, oke? Selanjutnya berita yang ingin gue bahas masih datang dari member BTS nih. Sekarang beritanya agak kurang mengenakan nih guys. Judulnya adalah promosi solo Jimin BTS penuh netizen tuding jadi anak emasnya HYBE. Ya, berita ini gue ambil dari portal berita wowkeren.com ya guys. Jadi katanya ada netizen di Korea. Gue nggak tahu ini netizen di Korea ini antisnya BTS atau AKG ya, atau fans dari OT1-nya member BTS yang lain atau gimana, gue nggak ngerti. Intinya dia ngomong gini, diawali dengan masa pre-order album solo Jimin selama lebih dari 1 bulan, sementara member lain hanya 9 hari atau 2 minggu. Netizen itu menyoroti bahwa penjualan album Jimin di minggu pertama akan langsung terlihat, tak seperti album member lain yang baru dapat diketahui 1 bulan setelah pengiriman album. Selain itu, J-Hope tidak pernah merilis album fisik untuk Jack in the Box yang hanya diterbitkan secara digital di Weverse. Dia juga marah katanya, atau dia nggak puas karena Jimin itu buat albumnya itu dapat bantuan dari banyak produser hype, dari produser luar negeri sampai dalam negeri gitu. Sedangkan rap lainnya BTS yang RM, J-Hope itu yang udah ngeluarin solo, itu semuanya mereka memproduksi albumnya sendiri. Intinya seperti itu lah. Dia marah-marah nih, kalian bisa lihat sebenarnya keluhannya itu ada banyak banget gitu. Dia juga bilang bahwa Jimin curang sebelum solo ini dia udah kolaborasi sama artis gede lainnya sehingga hype solonya terbangun gitu. Dalam artian ya intinya dia marah-marah. Gua nggak ngerti kenapa dia marah-marah gitu. Nah, itu akhirnya dikomen sama ARMY di Korea. Banyak yang bilang gini, apa gunanya postingan itu? Apa maksudmu Jimin pantas dibenci? Ada juga yang bilang, Ajuma, apa kamu tidak malu menjalani hidup seperti itu di usiamu? Ada juga yang bilang, apa kalau kita terus menumpahkan keluhan kita seperti itu tidak akan ada habisnya? Postingan itu juga aneh, mencoba mengeroyok Jimin dan lain-lain gitu. Akhirnya banyak yang ngebela Jimin, ARMY di Korea gitu. Bahwa nah ini gue juga ngebahas ini sempat di TikTok, dan di TikTok dibilang bahwa di dokumenternya J-Hope, J-Hope tuh ngomong semua yang dia lakuin untuk promosi albumnya dari mulai produksi semuanya itu dia yang mau, itu sesuai dengan kemauan dia semua. Dalam artian ini nih bukan ada anak emas, tapi member BTS tuh sekarang udah punya keleluasaan untuk memilih sendiri dia mau albumnya seperti apa, mau produksinya bentuk seperti apa, promosinya seperti apa, dia mau tampil di mana, bener-bener terserah gitu. Jimin katanya akan tampil di acara TV, akan mempromosikannya kayak di Inkigayo gitu-gitu. Sedangkan J-Hope nggak ada kan, tapi J-Hope malah ke festival Lollapalooza gitu. RM lagunya yang lebih sentimental. Jadi semuanya itu bener-bener sesuai dengan kemauan mereka, bukan anak emas gitu. Karena kalau dibilang anak emasnya HYBE, kalau HYBE bikin anak emas ya pastilah anak emasnya adalah BTS 7-7-nya. Nggak mungkin salah satu member BTS dipilih, karena BTS itu bertuju dan BTS itu kuat karena bertuju gitu sih kalau kata gue. Nah, kalian punya komen nggak terhadap berita ini ARMY? Kalau kalian punya, coba tulis di kolom komen ya. Dan terakhir yang ingin gue bahas adalah teaser introducingnya Ahyeon Baby Monster yang sudah keluar. Yap guys, pertama yang mau gue omongin soal ini adalah sepertinya apapun prediksi kita ke depannya tentang Baby Monster, semuanya bisa sangat amat salah, termasuk apa-apa yang kemarin gue omongin tentang Baby Monster ini. Karena setiap kali teaser individunya, introducing membernya keluar, bener-bener mengejutkan. Gua waktu teasernya introducing si Ahyeon ini keluar, gue tuh bener-bener nonton sambil diem, gak bisa berkata-kata. Satu kata yang gue keluarin cuma apa dah? Anjing gitu gue. Dalam artian gue terlalu amazed sama what the heck YG mengumpulkan, kayak ibarat kata ini tuh ace dari tiap-tiap grup yang pernah ada jadi satu grup gitu di Baby Monster. Pusing gue dengar suara Ahyeon. Kemarin kan gue bilang gue suka banget suara Chiquita karena gue tuh suka suara yang halus-halus kan. Gue suka suaranya Sohyun Akmu sama suaranya Honey New Jeans gitu. Pas Chiquita keluar, nah ini suara yang gue suka, ini suara kayak Chiquita ini. Pas Ahyeon nyanyi, gue juga suka suara Ahyeon gitu. Dan Ahyeon jago banget nge-rap. Ahyeon ini terlihat banget ya di video ini, dia di apa bahasanya, diperiodkan atau diperlihatkan banget, diboldkan untuk seperti all rounder. Memang dia ternyata sangat jago dalam bernyanyi, sangat jago dalam nge-rap, karismatik banget saat nge-rap, dan dia juga ngedance-nya dikatakan langsung oleh Lee Jung bahwa dia yang paling terlihat menikmati dance gitu. Dia paling tahu caranya ngontrol kapan harus geraknya lembut, kapan harus geraknya kenceng gitu. Dan ini mau nggak mau mengingatkan gue terhadap ultimate bias gue, Jennie gitu. Karena
Jennie disebut ace, Jennie disebut all rounder karena seperti itu kan. Jennie itu dance-nya bukan yang paling berpower, tapi dia tahu cara mengontrol dance-nya supaya terlihat bagus gitu, di kapan harus lembut, kapan harus kenceng. Jennie di vokal, Jennie itu selalu punya part yang sama Rose. Bagian yang dinyanyiin Rose nanti di part 2-nya dinyanyiin Jennie, biasanya seperti itu, atau ganti-gantian gitu. Jennie punya kemampuan mengambil nada atau ngehit nada tinggi yang sama dengan Rose gitu. Dan Jennie juga punya kemampuan rap yang sama dengan Lisa gitu, punya tone yang sama kuat sama Lisa gitu. Jadi makanya Jennie itu disebut all rounder atau S gitu. Dan ini sangat terlihat di diri Ahyeon di sini gitu. Dan tau nggak yang paling gue sadari adalah teaser introducing-nya Baby Monster ini bener-bener memperlihatkan YG, atau YG berusaha memperlihatkan bahwa nih member-member yang akan gua debutin ini 7 orang, lihat mereka semua anak baik loh. Mereka ada nge-vlog di luar YG-nya, kayak Ahyeon ini ada di sekolah, ada teman sekolahnya cerita Ahyeon anak yang baik. Maksudnya ngasih tahu kalau kami bener-bener sekarang itu mendebutkan idol-idol yang kan, soalnya tahun kemarin atau 2 tahunan kemarin kan banyak sekali idol kena kasus bullying karena katanya masa sekolah pernah ngebully gitu ya. YG ini kayak ngasih tahu sebelum debut, nih anak yang mau gue debutin semuanya baik-baik ya di masa sekolah dan semuanya gitu. Itu yang gue lucu gitu. Dan gue bener-bener gue nggak tahu siapa yang akan jadi, mulai detik ini gue nggak akan memprediksi lagi siapa yang akan jadi main vokal, siapa yang akan jadi main rapper, siapa yang akan jadi main dancer. Karena dancer itu Ruka dancernya powerful, Asa dancernya kuat gitu. Dancernya Asa tuh tajam. Dancernya Asa tajam, Ruka itu powerful. Nah, si Ahyeon ini menikmati gitu. Ahyeon menarik untuk di center juga katanya. Terus untuk vokal, kita udah lihat Rora sebagus apa nada tingginya. Biasa nada tinggi yang bisa ngehit nada-nada tinggi tuh yang akan dijadikan main vokal biasanya. Tapi Ahyeon ternyata juga mampu dengan baik gitu. Terus untuk rap, Asa dan juga si Ruka sama-sama bagus. Ahyeon juga ternyata bagus gitu. Di vokal tadi juga ada Chiquita, juga ada Parita yang punya suara yang gak kalah dari mereka semua gitu. Punya tone yang berbeda-beda. Parita lebih tebal, Chiquita lebih tipis gitu. Maksud gue, tinggal siapa? Si Chiquita udah, terus Ruka udah, terus Ahyeon udah, Rora udah, Parita udah, tinggal berarti si Haram ya. Haram sama siapa yang belum ya? Oh, Asa juga udah, berarti tinggal si Haram doang nih yang belum gitu. Aduh, gua nggak tahu lagi lah. Baby Monster ini udah, gua nggak tahu nih debutnya akan segila apa nih. Kalau sampai lagunya nggak hit, gue sih sebel sih sama YG sih. Ini gila, Baby Monster gila. Ini ace, ngerti gak sih? Kalau misalnya sampai ini bertuju misalnya bukan di YG, terus mereka debut di grup-grup masing-masing dari tiap-tiap agensi, gue yakin mereka jadi senternya di grup masing-masing, tau gak? Saking karismatiknya mereka, saking bagusnya bakat mereka, dan yang paling penting 7 orang ini apa ya bahasanya ya? Terlalu amazing gitu, dan usia mereka masih sangat muda-muda gitu. Jadi ya mari kita tunggu akan seperti apa Baby Monster. Gue yakin sih bakal pecah berantakan sih. Dan ya kayaknya katanya sih akan debut di bulan April, Baby Monster di bulan April katanya menurut pengamat gitu. Jadi mari kita tunggu aja. Gue sangat menikmati setiap introduce dan juga setiap perkenalan dari Baby Monster ini. Keren banget Baby Monster.